Subhanallah. Lalu dia datang ke hakim. Wahai hakim, aku hendak bayar hutang nih dah. Aku sudah kaya hakim. Ini hutang. Loh, kamu uang dari mana sebanyak ini? Sudahlah hakim, ini rezeki dari Allah. Jangan, ambil saja. Loh, kenapa? Tadi malam aku dimarahi sama Rasulullah. Hah? Aku didatangi oleh Rasulullah. Dibilang, sudah orang itu lunasi hutangnya. Jangan, halalkan saja hutangnya. Jangan disuruh bayar. Dan berikan ke dia 5.000 keping emas lagi. Ini, ulun kasih 5.000 keping emas disuruh Rasulullah. Sudah hutangnya dilunasi, dikasih pula uang lagi. Jadi jumlahnya berapa tadi? 15.000 keping emas alias 7,5 M. Seorang pemimpin tersambung dengan roh Nabi Muhammad, maka akan menjadi seorang pemimpin yang adil. Begitu. Masya Allah. Maka orang-orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi, dia akan dijumpakan, ditakdirkan berjumpa dengan orang-orang yang dicintai oleh Nabi. Bahkan insya Allah hutang-hutangnya terlunasi. Banyak yang jawab amin untuk masalah hutang. Masya Allah. Ada kisah nyata. Diceritakan ada seorang yang hutangnya itu kepada saudagar kaya sebanyak 5.000 keping emas. 1 gram emas saja itu harganya kalau sekarang mungkin 500.000. 5.000 keping emas luar biasa, kira-kira 2,5 M. Kemudian jatuh tempo, berkali-kali jatuh tempo masih belum bisa bayar hutang. Maka mereka datang ke hakim, wahai hakim, ini orang banyak hutang kepada aku, sudah aku kasih banyak waktu tempo masih belum bisa membayarnya. Gimana ini keputusanmu wahai hakim? Kalau gitu kami putuskan penjara 2 tahun. Dan dia harus membayar hutangnya secara bertahap. Wahai hakim, izinkan aku pamit dulu sama istri dan anakku untuk terakhir kalinya. Terus jaminanmu apa? Aku takut nanti kamu kabur melarikan diri. Wahai hakim, aku udah gak punya apa-apa lagi, hartaku habis. Jaminanku adalah Rasulullah SAW. Ini hakimnya orang soleh, langsung berdiri. Kamu tahu, orang yang menjadikan Rasulullah sebagai jaminan, sebagai sumpahnya, kalau melanggar daripada perjanjian dan sumpahnya itu, jaminannya itu, maka resikonya kamu tidak akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad kelak di akhirat. Ya, aku tahu. Baik, silakan kamu pulang dulu. Akhirnya pulang ketemu sama istrinya. Dek, ulun ini di penjara 2 tahun diputuskan sudah. Kenapa pengen bisa pulang? Tadi pamit mau minta izin dulu. Terus minta jaminanku Rasulullah. Istrinya tersenyum. Istrinya malah tersenyum, bukan sedih malah senyum. Pengen ini suami di penjara bukan sedih, bukan nangis malah tersenyum. Kenapa pengen ini? Apakah ada cinta lagi dengan ulun? Bukan seperti itu. Peyan ini bisa pulang sementara berkat jaminannya Rasulullah. Berarti peyan ini bisa bebas dengan musafaatnya Nabi Muhammad. Ini bukti. Sudah, ayo kita baca maulid di rumah. Kita perbanyak sholawat di rumah. Akhirnya di rumah itu mereka bikin maulid. Cuma anak istrinya saja. Dan suaminya di situ baca maulid sampai ketiduran suaminya saking capeknya. Ketiduran itu dia bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, pengen banyak utang kah? Kau tahu ya Rasul? Rasulullah tuh tahu kalau orang banyak utang. Makanya pengen itu kalau kepingin dikenal sama Rasulullah, banyakin utang. Bukan begitu. Rasul itu tahu kalau umatnya itu sedih dan susah. Duri yang menusuk kaki umatnya saja Rasul juga merasakan. Min syaukatin yusaku ala ummati illa wa ajidu alamaha. Tidaklah satu duri yang menusuk
umatku kecuali aku merasakan sakitnya. Gini saja, kamu besok pagi datang ke gubernur. Siapa bupati sini siapa? Siapa? Sabirin Nur. Gubernur sini siapa? Sabirin, Paman Birin. Datang ke gubernur Paman Birin besok pagi. Pean minta uang 2,5 M. Hah? Gimana mau percaya? Siapa aku wahai Rasul? Nanti dia, kalau saya diusir bagaimana? Kasih bukti kepada dia. Apa buktinya wahai Nabi? Buktinya bilang kepada dia, kasih tahu bahwa dia setiap hari sholawat 1000 kali. Pak Sobirin, Paman Birin itu setiap hari sholawat 1000 kali. Pean kada tahu kah? Paman Birin yang dulu, bukan sekarang. Gubernur itu zaman dulu sholawatnya 1000 kali. Gubernur itu orang sibuk. Pean ini nggak sibuk. Sibuk nongkrong, rumpi, makan, belanja, kan begitu. Kada ada sholawat. Berapa Pean sholawat setiap harinya? Paling sholat saja sholawat. Itu pun sholatnya bolong-bolong, ada tanggal merah juga. Ini gubernur 1000 kali sholawat. Katakan kepada dia buktinya lagi. Dia tadi malam baru sholawat 1000 kali. Tapi dia bingung jumlahnya sudah 1000 atau belum. Kasih tahu kepada dia jumlahnya sudah sampai 1000 dan aku terima. Akhirnya bangun, dia langsung datang ke gubernur. Tok, Assalamualaikum Pak Gubernur. Penyaganya datang. Siapa Pean? Ulun mau ketemu sama Pak Gubernur. Siapa Pean mau ketemu? Sudah ada janji? Tidak, ini disuruh Rasulullah. Hah? Suruh Rasulullah? Pean ini gendeng apa gila? Akhirnya Pak Gubernur, ini ada orang gila datang. Loh, kenapa kamu nggak usir? Ini ngotot mau ketemu Pean. Akhirnya datang gubernurnya. Ada yang bisa saya bantu? Pak Gubernur, saya disuruh Rasulullah minta uang ke Pean 2,5 M. Hah? Gelasnya sampai jatuh. Saking kagetnya. Pean minta uang ke ulun 2,5 M disuruh Rasulullah. Pean ini waras apa gila? Apa buktinya Pean disuruh Rasulullah? Buktinya Pean ini bersalawat setiap hari 1000 kali. Langsung kaget lagi. Hah? Bujur orang ini. Betul ini orang ngomongnya. Dan satu lagi bukti Pean tadi malam bersalawat tapi bingung jumlahnya sudah 1000 atau belum. Kata Nabi sudah 1000 dan diterima oleh Nabi. Gemeter tubuhnya. Gemeter tubuhnya. Nangis ini gubernur, lalu ke belakang mengambil 2 keranjang. Satu keranjang berisi 5.000 keping emas 2,5 M, satunya lagi 2,5 M. Ini yang satu buat bayar hutang Pean, yang ini untuk hidup Pean sehari-hari. Oh subhanallah. Lalu dia datang ke hakim. Wahai hakim, aku hendak bayar hutang nih dah. Aku sudah kaya hakim. Ini hutang. Loh, kamu uang dari mana sebanyak ini? Sudahlah hakim, ini rezeki dari Allah. Jangan, ambil saja. Loh, kenapa? Tadi malam aku dimarahi sama Rasulullah. Hah? Aku didatangi oleh Rasulullah. Dibilang, sudah orang itu lunasi hutangnya. Jangan, halalkan saja hutangnya. Jangan disuruh bayar. Dan berikan ke dia 5.000 keping emas lagi. Ini, ulun kasih 5.000 keping emas disuruh Rasulullah. Sudah hutangnya dilunasi, dikasih pula uang lagi. Jadi jumlahnya berapa tadi? 15.000 keping emas alias 7,5 M. Dia datang ke orang yang hutang, lari dia, pingin cepat-cepat melunasi hutangnya. Wahai fulan, aku mau bayar hutangku, aku sudah benar berkaya ini. Udah, ini ambil, aku lebihkan sudah, nggak apa-apa. Kau jangan. Tadi malam aku mimpi Rasulullah. Kata Rasulullah, aku disuruh halalkan hutang kamu dan pula disuruh ngasih uang 5.000 keping emas. Ini buat kamu, udah ambil buat kamu. Aku berterima kasih sama kamu. Gara-gara kamu hutangi, aku mimpi Rasulullah. Makanya Pean kalau pingin mimpi Rasulullah, terima orang-orang yang mau hutang ya. Jangan ditolak. Insya Allah mimpi Rasulullah Pean. Jangan nangis, jangan sedih. Banyakin sholawat aja. Subhanallah. Akhirnya jumlahnya berapa tadi? 20.000 alias 10 M. Subhanallah. Gara-gara memperbanyak sholawat,
utangnya terlunasi dan dia dijumpai dengan orang-orang yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ibu kalau pengen anaknya cerdas, ini rahasia resep. Kalau pengen anak pian ini menjadi anak yang soleh dan soleha, ini resep yang sangat ampuh, amalkan. Kalau anak pas tidur, nah seperti ini, bagus ini pian bawa anak itu bagus. Kalaupun dia nangis, kenapa apa? Apalagi dia tertidur seperti ini. Ini mencerdaskan dia, anak-anak di bawah. Jangan malah dikunci di kamar. Bawa kalau acara maulid. Kenapa apa dia nangis? Apalagi tertidur seperti ini terus sambil disenandungkan sholawat. Insya Allah jadi anak yang soleh dan soleha. Cerdas. Kalau anak tidur itu bacakan sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Atau sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Begitu. Sholawat apa saja atau sholawat tibil qulub. Kenapa? Maka anak pian insya Allah akan menjadi anak yang kena barokahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, seorang ahli tafsir yang baru wafat 30 tahun yang lalu. Pengarang kitab tafsir 20 juz kitab tafsirnya. 20 juz kitab tafsir Imam Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Cerdasnya luar biasa. Pean masih bisa lihat di YouTube ceramah-ceramah Sidin. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Berjilid-jilid, satu lemari beliau mengarang kitab tafsir 20 juz. 20 jilid, bukan 20 juz, 20 jilid tafsirnya. Cerdas luar biasa. Kenapa beliau cerdas seperti itu? Karena beliau ketika membaca Al-Quran dan ketika ayatnya atau kalimatnya itu ada dhamir yang kembali kepada Nabi SAW, maka beliau bersolawat kepada Nabi. Contoh, Inna fatahna laka fatham mubina, telah kubukakan kepadamu wahai Muhammad kemenangan yang nyata. Maka beliau berhenti dan bersalawat kepada Nabi. Kalimat lain lagi, alam nasrah laka sadrak. Ini juga menjelaskan tentang dadanya Rasulullah. Maka beliau berhenti dan memperbanyak salawat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka beliau membaca salawat kepada Nabi. Karena beliau membaca salawat setiap ayat-ayat yang kembalinya kepada Rasul, maka beliau diberikan kecerdasan laduni yang sangat luar biasa sehingga beliau bisa mengarang kitab tafsir sebanyak 20 jilid. Kalau anak pian pingin cerdas, anak pian pingin soleh soleha, perbanyak solawat untuk anak pian, dengarkan solawat. Kalau ada majlis-majlis solawat seperti ini, bawa anak-anak pian, hafalkan anak pian solawat-solawatan atau qasidah-qasidahan yang isinya itu bersolawat untuk Nabi. Maka anak pian itu akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Inilah majelis-majelis yang disukai oleh Nabi, majelis sholawat, istiqamah, maka insya Allah akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita tetap ditakdirkan diistiqamahkan lisan mulut kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi SAW, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad, orang tua kita, ibu kita, anak-anak kita, saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, orang-orang yang menitipkan doa kepada kita, mudah-mudahan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW.
dan mudah-mudahan kita disambungkan oleh Nabi dengan berkat salawat kepada orang-orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dunia dan akhirat. Mudah-mudahan hati kita disambungkan dengan hati Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kehidupan kita disambungkan dengan kehidupan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ilmu kita disambungkan dengan ilmu Nabi Muhammad dunia dan akhirat, zahir dan batin. Mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan yang ada hutang Allah lunasi hutangnya. Mudah-mudahan harapan kita, cita-cita kita Allah kabulkan hajatan dan harapan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ajal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma fatna wa auladana wa ilatana wa jirana wa ashabana man awsana bidua man ahatat bi sabaqati qulubina min sari hasidin wa sahirin wa kahinin wa zalimin wa ainin wa khainin wa jari su'in wa kulli syarrin zahir wa batin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbut hayatana bi hayatis salihin. Allahumma rabbut hulumana bi ulumis salihin. Allahumma jama'na ma'a nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil qabri hasanah wa fil barzah hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.